Adiyati Bodha tebal. Kemudian ini perhatikan, ini maqdiri ya, mad asli 2 harokat saja ya. Sebagaimana kita panjangkan ya 2 harokat, ha juga 2 harokat ya. Biasanya kita terbawa karena kebiasaan kita baca seperti ma'arif disukun kan. Karena ada panjang-panjang di akhir, kita bawa panjang lebih dari 2 harokat. Ini kasusnya ma'iwat 2 harokat ya. Ma'iwat apabila ada tanwin ya, maka dalam kondisi dia berhenti sukun atau dalam kondisi waqaf seperti ini, maka dia harus dibaca dengan 2 harokat, hilang tanwinnya. Bodha cukup 2 harokat. Jangan terlalu banyak. Wal 'adiyati qadha ya, fal muriyati qadha. Nah, ini terlalu panjang. 2 harokat. Panjang semana? Ya ha 2 harokat. Wal 'adiyati qadha cukup. Qadha subha. Ini cukup untuk ma'iwat. Ini ma'iwat 2 harokat. Kemudian fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa'athar. Ini tadi banyak sekali. Fa'athar tipis. Fa'athar kena o tebal. Fa'athar bukan fa'athar. Al-fos tadi ada tebal nanti. Fa'athar, fa'athar jadi fo bukan ta. Harus dibaca ta bukan fo. Fa'athar wajib fa'athar athar ya. Ini juga noqo'ah bukan noqo'ah, naqo ya. Nanya tipis, qofnya tebal. Naqo. Nah, ini juga ya. Jadi bawa sato ya, sato bukan soto ya. Sa tipis bukan huruf sod. Sod baru tebal soto ya. Fawasato bihi jam'ah. Di jam'ah juga jangan mantul Pak. Jam'ah biasanya aja. Fawasatna bihi jam'ah. Bukan jam'ah, jam'ah. Ya, mim bukan huruf qalqalah. Innal insana li rabbihi lakanud. Ini qalqalah. Selainnya tidak ada masalah. Bu'thira ini juga sama. Bu'thira di tebal ya. Bu'thira ma fil qubur wa husila ma. Sad juga tebal. Bukan wa husila, bukan husi. Husi wa husi ya. Husi lama fis sudur. Inna rabbahum mim ketemu sama ba, hukumnya apa? Mim sukun jumpa sama huruf ba. Ikhfa syafawi. Nah, kalau nun sukun jumpa sama ba baru ikhfa ya. Tapi masalah kaidah nama-nama itu teori ya. Boleh ingat, boleh enggak. Tapi yang penting ingat cara baca. Mim sukun jumpa sama ba, ada gunnah di sana, ada dengung. Rabbahum ya. Rabbahum bihim yawma idzin la khatabal bir. Ro-nya tipis. La khabir. Jangan tebal. La khabir. La khabir tipis. La khabir tipis saja ya. Ini sedikit koreksi bacaan. Ini kita sekarang menutup dengan tafsirannya sedikit. Jadi surah Al-'Adiyat ini maknanya, oh ya boleh Pak maksudnya tanda ya. Tanda itu kalau di sini dibuat apa nih? Salah satu ada huruf yang 20 ya saya. Ini ya. Terus sekarang perasaan kan ada salah satu arba huruf atau apa? Oh ini ya. 20. Ini supervisi. Seperempat. Oh. Ini tanda. Apa namanya? Isi seperempat juz. Seperempat. Jadi ini
seperempat yang ketiga. Jadi seperempat ketiga dari 4. Jadi silakan dari satu juz itu ada 4 bagian, 4 rubuh. Jadi ini rubuh yang ketiganya, seperempat yang ketiga. Jadi salah satu arba'in hizb. Jadi satu hizb, seperempat hizb. Jadi seperempat Al-Quran, ini seperempat juz. Ini tandanya. Ini yang ketiga. Berarti tinggal seperempat lagi juz 30 tandanya. Ini di Quran cetakan Utsmani. Di situ ada apa ya? Ada juga kan? Jadi dulu Quran ini sebelum ada 30 juz, dulu Rasulullah itu membagi Al-Quran ini ada yang 9 bagian, ada yang dibagi 7 bagian, belum 30 juz. Jadi dibagi misalkan sekali baca dari An-Nas sampai surah An-Nisa itu istilahnya bacaan pertama atau juz pertama istilahnya. Nanti dari Al-Maidah sampai Al-A'raf itu juz kedua. Jadi Rasulullah itu dulu bagi bacaannya itu bukan juz dalam artian bagi Al-Quran, tapi untuk bacaan harian atau bagian-bagian bacaan. Untuk wirid kita baca Al-Quran, kalau mau khatam dalam satu hari, dalam seminggu, bagi 7. Baca dari An-Nas sampai An-Nisa itu hari pertama. Nanti Al-Maidah sampai Al-A'raf atau Taubah itu hari kedua, terus begitu. Jadi ada juga bagi sampai 9 bagian. Kemudian berkembang para ulama membagi, nanti baru ada muncul 30 juz. Dibagi dalam Al-Quran itu 30 juz. Kemudian dari 30 juz itu per juz nanti dibagi juga dalam satu juz ada yang setengah juz. Kan ada tandain. Tandain itu dari kata asyarah, dari 10. Jadi per 10 ayat tandain itu dulu. Kemudian nanti dibagi lagi per rubuh dan seperempat tanda bacaan kita. Jadi ini ijtihad ulama, ya, pendapat dari para ulama, hasil pemikiran ulama untuk memudahkan kita membagi dalam bacaan Al-Quran. Jadi rubuh ini ada rubuh namanya ada hizb, ada yang namanya juz, ya. Itu semuanya pemikiran ulama. Ada lagi Pak tahsinnya kita baca nih. Ini Ustaz sedikit. Banyak. Itu panjangnya antara ifa dengan idgham ma'unah atau bila munah. Ya. Nah, ini contohnya misalnya wa'in tadi. Wa'innahu, ya. Iya, apa bedanya dengan ana za kan panjang juga ada satu alif. Dua harakat, ya. Jadi kalau saya dua alif dua harakat, Ya. dua harakat satu alif ya. Iya, betul. Jadi kalau saya itu kan ifa itu berapa alif? Berapa harakat? Ya panjang gunnah, ya. Ya, panjang dengung itu berapa panjangnya kan? Ya. Gunnah atau dengung memang dalam yang seperti Allah sampaikan dulu itu secara umum memang ulama tulisan kitab atau kitab tajwid dasar itu mengatakan 2 harakat memang. Tetapi hasil dari talaki kami dengan guru, para guru mengatakan sebenarnya gunnah itu bisa lebih dari 2 harakat dan memang harusnya lebih dari 2 harakat. Dan kadar gunnah ini pun sebenarnya ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Ini secara ilmu tajwid. Ada tingkatan yang pertama paling sempurna itu nun dan mim yang bertasydid. Itu lebih panjang daripada gunnah yang lainnya. Nanti kan ada yang idgham bi gunnah, ada ikhfa, ada iqlal, kan? Itu kan semuanya ada gunnahnya. Tapi ini nanti ada yang paling panjang, ada yang panjangnya sedikit, ada yang panjangnya panjang sedikit, ada yang panjang kali. Jadi ada maratibnya, ada tingkatannya. Tetapi kita untuk orang awam bacanya boleh sama saja. Sama dalam artian kalau bisa dibilang sama Syekh Hamid minimal 3 harakat, 3 atau 4 harakat. Jangan 2 harakat. 2 harakat itu terlalu pendek. Jadi itu kalau misalnya yang tadi kan wa'in itu kan innal insan itu lebih daripada 2 harakat.
Kalau ala itu la itu Ala baru 2 harokat, 1 alif. Jadi tidak sama. enggak sama. Nah, jadi ukuran idgham gunnah itu yang apa namanya masyhur pendapatnya, dan dengan bacaan kita dengar juga daripada masyayikh ulama Quran, itu lebih dari 2 harokat. 2 harokat itu sebenarnya yang paling sedikit sebenarnya gunnah. Tapi lebih bagus dia boleh 3 atau 4 harokat, itu sudah cukup. Itu sudah cukup sempurna dikatakan. Jadi bacanya innal, itu kan lebih dari 2 harokat. Kalau 2 harokat innal insa, itu 2 harokat. Tapi kalau kita baca dengan gunnah yang sempurna, innal insana li rabbih lakanud. Ya, jadi boleh daripada 2 harokat. Bagusnya memang 3 atau 4 harokat standarnya. Ada lagi Pak? Ada? Kalau nggak ada kita tutup sedikit dengan sedikit Ustaz. ya boleh Pak, boleh. Apa namanya tuh? Kalau surah itu, Iya. yang pasnya coba Ustaz kasih apa? Coba Ustaz yang membaca. Oh iya, yang ini fawasato ya. Nah, yang ini misalnya ini qala subha katanya kan. Ini juga subha. Ya. Jadi kalau seandainya subro berarti dia di tengah kalimat, bukan di akhir. Kalau lakanu dia ini baru kubro kan. Nah, itu begitulah istilah dari qalqalah. Nah, kalau bacanya ini sedikit lebih samar-samar, tidak terlalu jelas ataupun tidak terlalu kuat. Wal 'adiyati dhabha, tidak perlu dhabha ya, qadha, tidak perlu harus qadha. فالموغرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به bukan saqna bihi ya, fawasaqna bihi jam'an. Baru nanti li rabbihi lakanud, la shadid. Kalau yang ini tidak selalu kuat. Fawasaqna saqna naq'an qadha. Ada keluarnya. Ya, subha. Dia bunyinya kalau udah ba sama satu lagi jim. Jadi kan ada 5 huruf, ba, ja, da, ko sama ko. 3 huruf pertama ba, ja sama da, ini hurufnya tipis. Jadi bunyinya juga tipis. Ad, ab, aj. Beda sama qaf dan ko. 2 huruf yang ini tebal, jadi bunyinya juga tebal. Aqo, bukan aqo, tapi aqo. Naqo, ya. Saqo, bukan satana, tapi saqo. Kenapa dia saqo tebal? Karena hurufnya tebal. Da, ba sama jim dia tipis. Ad, qad, sub, aj. Ada begini. Tapi kalau huruf qaf sama ko, kan kan naqa'a, kan sata'a, tapi naqa'a, saqona. Ya, ada lagi Pak? Yang tadi Pak. Ya. Tadi kan dhabha maksimal 2 kali. Ya. Nah, kalau di surat An-Nasr di ujung ayat tawwaba, apakah boleh An-Nasr. lebih dari 2? Tidak boleh. 2 harokat juga. Sama. Sama semua. An-Nasr kan? Ya. Nah, itu sering sekali. Tawwaba. Dia yang pertama di bukan tawabanya saja, di tawunya juga sering digunahkan di sana. Sebenarnya dia bukan gunnah. Nah, ya kan? Dia terakhir innahu kana tawwaba. Ini tetap berharokat. Afwaja juga berharokat. Ini maf'ul juga.
walaupun dia di akhir. Ya, karena keseringan kita ini bacanya karena di akhir, kan? Innahu kana tawwaba. Itu udah lebih dari 2 harakat. Sedangkan ini maniwan. Ini sebenarnya ada tanwinya, kan? Tapi dia ada ini karena ketemu sama ba. Nah, makanya dia disambung bacaan ini untuk jenis bacaan untuk sambungan. Tawwaban bismillah. Karena ini ada tanwin. Tawwaban bacanya. Tawwaban. Ini tahu juga jangan dimunahkan. Nggak boleh ditahan. Kalau dia tahu idgham boleh, ya. Tapi ini bukan idgham bi gunnah. Innahu kana tawwaba. Kana tawwaba. Ini sering imam, kan? Kalau jadi imam sering baca gitu. Nah, kan? Tawwaba. Dua harakat. Ya. Bahkan itu sebenarnya sebagian besar ulama melarang kita ini melambatkan bacaan di akhir. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tidak boleh sebenarnya, ya. Mulai hujung. Iya, karena apa namanya closing di bedboardnya kan, closingnya jadi dilambatin. Iya. Kalau mau lambatin boleh, tapi jangan terlalu jauh. Artinya nanti kadar harokatnya, kadar gunnahnya bisa berbeda dengan ayat yang sebelumnya. Misalnya gini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, atau seperti ini. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini 2 harokatnya yadkhuluna, 2 harokatnya pendek. Tapi kalau sudah sini innahu panjangkan. Walaupun dia memang kadar bacaan di tempo itu memang 2 harokat. Nah, tetapi jangan sampai berbeda dengan 2 harokat di ayat yang sebelumnya. Kecuali kalau kita bacanya memang dari awal panjang, temponya lambat. Idza jaa innahu kana tawwaba. Jadi di sini 2 harokatnya kita bilanglah 2 kali ketukan. Tapi kalau di sini sudah innahu kana tawwaba pun sudah 3 ketukan. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Kesimpulannya kalau idgham, ikhlas, apabila gunnahnya tetap paling kurang 2 harakat. Kalau saya bilang 3. Ya. Nah, kalau guru kami bilang 3 harakat. 3 Paling kurang. Paling kurang. Jangan lebih dari 2, jangan kurang dari 3 harakat. Jadi melambatkan itu nggak boleh. Melambatkan boleh. Nggak di ujungnya. Diujungkan. Itulah sebenarnya tidak boleh. Bukan tidak boleh artinya berdosa, cuman adabnya ya. Karena kita ingin sempurna bacaan, kadarnya harus sama. Jadi supaya itu semuanya sama kadarnya, jangan dilambatkan terlalu berlebihan. Jadi ini bacaan hadar cepat. Tapi sampai sini sudah menjawab, sudah tilawah. Innahu di sini idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jangan terlalu. Tapi kalau misalkan kita bacanya tertib biasa, tapi di sini agak dilambatkan sedikit boleh. Tapi kadarnya tadi jangan sampai terlalu berlebihan. Apalagi kalau ibadahnya ini kita panjangin lebih dari 2 harakat. Tawwaba. Itu sudah Keseringan begitu. keseringan. Semua seperti itu. Oh ya. Abah juga sama gitu. Jadi waktu didengar sama Syekh itu dilarang, jangan seperti itu. Ada lagi Ustaz? Itu tuh yang tadi yang tanwin di akhir Ini ayat tadi. Tawwaban ini. Yang tanwin. Kan apa namanya? Abdolnya lah itu 2 harakat. Iwat memang 2 harakat. Ya maksudnya walaupun di akhir itu walaupun di akhir dia
Ya. Itu memang udah kesepakatan begitu kan, enggak ada. Iya, memang kaedahnya itu maniwat memang kaedahnya 2 horokat. Walaupun di ayat-ayat itu Iya. ada perbedaan sebenarnya. Tidak ada perbedaan. Sejauh ini belum dapat harus lebih dari 2 horokat. Karena ini kaedahnya kaedah maniwat 2 horokat. Ya karena ada yang baca juga ya imam itu ada juga. Iya, iya. Maksudnya apakah ada mereka punya referensi lain kan? Ya. Tapi ini memang sepakat ulama sejauh ini derajat tidak ada yang berbeda. Tetap semuanya harus 2 horokat. Ini kami sangat diwanti-wanti dulu nih. Afwaja. Ini lebih dari 2 horokat itu pot pakai rotan. Boleh. Harus 2 horokat. Penyakit nih katanya. Penyakit man'ari disukun. Kasih kan? Hah? Nabi. Iya, karena kita kan biasanya Alhamdulillahirabbil alamin. Man'ari disukun 6 2 4 6. Kita enak kan paling suka panjang-panjangin. Jadi karena ini juga man'ari disukun biasanya itu di akhir ayat. Nah, ini karena juga di akhir ayat kata muhyu man'ari disukun. Padahal ini mati warga boleh. Nah, ini dibantu lagi. Jadi kita suka kali panjang-panjangin. Afwaja. Karena orang Indonesia Melayu ini dia sukanya mengalih-alihkan bacaan. Mayu. Melayu. Makanya banyak kori itu dari sini, dari Asia Tenggara. Daripada di apa namanya? Itu kalau juara-juara MTQ tilawah itu yang menang orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Thailand. Jarang orang Arab asli. Kenapa mereka itu jarang suka namanya kok baca Quran mengalun-alunkan itu susah. Kecuali syair. Syair itu memang dimainkan. Kalau baca Quran nggak boleh. Allah. Ada lagi? Ya. Ulang bacaan lalu Ustaz. Yang mana soal Qari'ah. Al-Qari'ah. Satu ayat ya. Boleh Pak, boleh. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Iya, sudah pas. Kemarin ditanyakan nabetus. Nah, tanya harus juga pas. Nabetul ditutup dengan ta. Sudah ada perubahan. Berarti betul-betul belajar ya. Alhamdulillah. Ada lagi Pak? Alhamdulillah. Kita masih ada lagi. Alhamdulillah. Kalau nggak ada kita tutup skip ya. Ini singkat ya. Jadi kita tadi sudah bahas surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini apa namanya? Maknanya kuda perang. Ya, memang disebutkan kuda perang. Wal-'adiyati dhabha, wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a. Wal-'adiyat ini hewan yang berlari kencang, larinya kencang. Dhabha ini sampai terengah-engah. Dhabha ini kalau kita lari sampai kos-kosan itu dhabha. Fal-muriyati qadha, fal-muriyati qadha ini memercikkan. Kayak kita misalkan tumpah kuah terpercik, yang namanya fal-muriyati qadha. Ya, qadha ini qadha yang memercikkan. Fal-muriyah ini langkah kaki kuda yang memercikkan api. Fal-mughirati subha, yang ketika itu datang pada waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, kemudian apa namanya, dia ini fa'atharna bihi naq'a. Disebutkan yang menerbangkan debu. Seketika masuk ke dalam perkumpulan ataupun kelompok. Jadi sumpah Allah ini wal-'adiyat sampai ayat 5 ini sumpah Allah tentang kondisi pasukan berkuda
yang mereka terengah-engah berlari menyerang sebuah kelompok yang setiap hentakan kakinya itu ketika kaki kuda itu kena dengan batu ataupun dengan sesuatu yang keras itu menyebabkan percikan api. Kemudian falmughirati subha yang menyerang di waktu subuh, ya, sehingga percikan api tadi nampak. Fatabna bihi naqa'a, yang ketika berlariannya ini sangat bergemuruh sehingga berdebu dengan sekitarnya. Fawasalna bihi jam'a, yang saat itu juga langsung masuk ke dalam, tiba-tiba sudah masuk dalam kelompok musuh yang diperangi. Jadi ini kondisi di mana peperangan berkuda ketika masa Rasulullah SAW. Jadi digambarkan oleh Allah di surah Al-Anbiya ini, diangkatnya kuda dari surah Al-Anbiya ini, bagaimana hebatnya kuda dalam berperang. Ini salah satu kaedahnya, faedah yang disebutkan oleh ulama dalam tafsir Wahab al-Zuhaili, disebutkan bahwa Allah ingin mengangkat derajat sunnahnya kita untuk bermain istilahnya, karena permainan yang disunahkan oleh Rasulullah itu salah satunya adalah berkuda. Kemudian setelah sumpah Allah ini tentang kehebatan kuda dalam berperang, baru ada namanya jawab qasam. Jawab qasam ini dalam ilmu balaghah ini jawaban daripada sumpah tadi. Jadi Allah bersumpah hebatnya kuda dalam berperang sampai sudah tiba-tiba langsung masuk ke dalam pasukan musuh. Baru di sini disebutkan innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu, ya, sangat ingkar, tidak bersyukur. Lakanud ini lawan dari syukur. Lakanud ini disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa memang manusia ini disifati lakanud, ingkar terhadap nikmat, karena ketika satu nikmat Allah berikan, dan satu masalah ataupun musibah yang Allah berikan kepadanya, dia akan terus mengingat-ingatnya, ya, mengingat-ingatnya sampai dia lupa daripada segitu banyak rasa nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi lakanud ini dimana ketika Allah memberikan kita satu musibah, kita lupa dengan banyaknya nikmat Allah. Jadi kayak kita misalkan dalam kondisi susah satu hari, kita lupa bahwa selama sekian hari Allah mencukupkan kita. Kita diberikan sakit satu hari, tapi kita melupakan sehat di hari-hari yang lain. Padahal kalau dibandingkan sakit hanya diberikan misalkan 2 hari 3 hari, tapi kita terus mengingat-ingat musibah itu, kita menghitung-hitung musibah itu, ya, sehingga kita melupakan nikmat Allah yang tak terhitung. Ini disebut dengan lakanud. Berbeda dengan syukur. Syukur itu satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Gara-gara satu nikmat itu, semua musibah bala yang Allah berikan kepadanya dia lupa. Ya, itu perbedaan lakanud dengan syukur. Jadi memang sifat manusia ini disebutkan oleh Allah, memang sifat absolutnya manusia. Memang diciptakan kita ini lakanud, selalu ingkar terhadap nikmat Allah. Wa innahu ala dzalika lasyadid. Dan dia ini benar-benar ingkarnya ini betul-betul sangat-sangat kuat. Artinya memang taraf keingkaran kita ini sudah sangat bakhil, ya, sudah sangat besar, ya. Ingkar terhadap nikmat ini memang sejatinya dimiliki oleh sifat manusia. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan Allah juga menyebutkan bahwa kita ini sangat mencintai terhadap harta. Al-khair ini li hubbil khairi. Khairi ini kan kalau bahasanya kebaikan. Kebaikan itu disebutkan oleh para ulama dalam ayat ini sama dengan harta. Harta itu bisa berorientasi baik kalau memang digunakan untuk yang baik, dan juga bisa dijadikan keburukan kalau seandainya orientasi pemakaian hartanya itu untuk hal yang buruk. Tetapi
manusia ini karena disebutkan ingkar dan begitu cinta dengan harta, hingga Allah menyebutkan al-khair ini harta yang bisa melupakan Allah. Jadi memang sudah sifat sejatinya manusia ini sangat berlomba-lomba, sangat kuat sekali kecintaannya terhadap harta. Ya, dia mengorbankan segala apapun supaya gimana caranya harta itu bisa didapati. Jadi harta ini pun tidak hanya sekedar uang, ya, bukan harta dinar, bukan sekedar perhiasan, harta mewah dan sebagainya, tapi juga disebutkan jabatan, sesuatu yang dapat menguntungkan manusia dari segi keduniaan, itu disebut dengan al-khair, pun harta yang disebutkan dalam surah Al-Adiyat. Kemudian disebutkan lagi, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur." Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur ini dikeluarkan. Wa husila ma fis sudur. Dan apa yang ada di dalam hati mereka akan ditampakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kekufuran ini akan disampaikan langsung oleh manusia. Ya, ketika kita bangkit nanti dan kita berada di padang mahsyar dan di mahkamah Allah, kita sendiri yang akan menyebutkan kekufuran kita. Kenapa demikian? Karena kita memang di dunia itu sudah mengakui kekufuran kalau kita lakukan kufur nikmat. Misalkan Allah memberikan harta benda kepada kita tidak memberikannya kepada yang berhak, ataupun malah kita gunakan harta itu untuk bermaksiat, secara tidak langsung perbuatan yang kita lakukan terhadap harta tersebut yang kita gunakan untuk maksiat sudah mengatakan diri kita ini sudah kufur terhadap Allah. Bahkan juga bisa disebutkan kita ini kufur terhadap nikmat dari segi lisan, dari perkataan. Dimana ketika kita sudah mencapai sesuatu, mendapat sesuatu, kita ucapkan ini saya yang punya, ini gara-gara saya, ini saya dapatkan karena hebatnya saya, karena usaha saya. Ini sama dengan kalimatnya daripada Qarun. Qarun itu dia kufur dari segi lisan. Lisannya itu mengatakan ketika harta benda yang sudah dia dapatkan itu dia sebutkan ini semuanya atas hasil kerja saya. Ilmi kata kau, ya. Semua ini karena ilmu saya, hebatnya saya. Itu sudah kufur disebutkan oleh Allah. Ini juga disebutkan oleh para ulama tafsir. Kita ini bisa kufur dari segi perkataan, juga bisa kufur dari segi perbuatan. Ini adalah kufur nikmat. Yang bakal Aceh menyokong lungkon. Itulah istilahnya. Jadi sudah menyombongkan diri bahwa apa yang kita dapatkan itu semuanya gara-gara kita. Nanti akan ditampakkan oleh Allah di akhirat itu juga akan kita mengakui, oh ya Allah, ini saya kufur nikmat. Saya mengakui ini saya lakukan bukan kepadamu, saya lakukan ini karena memang bermaksiat kepadamu. Kemudian baru nanti disebutkan oleh Allah, wa husila ma fis sudur inna rabbakum bihim yawma idzin khabir. Dan sesungguhnya Allah itu maha teliti daripada keadaan mereka. Jadi Allah ini al-khabir. Khabir inilah khabir, Allah mengetahui yang tampak maupun tidak tampak, yang kasat mata maupun tidak kasat mata, yang nampak maupun tidak nampak, yang terdapat di dalam hati sekalipun, ini Allah maha mengetahui. Makanya disebutkan wa husila ma fis sudur. Fis sudur ini kan disebutkan hati. Hati inilah yang menjadi acuan Allah melihat kita ini apakah benar-benar kufur ataupun kita ini syukur kepada Allah. Maka semuanya itu berasal dari hati. Hati kita ini bersih, maka insya Allah semua gerakan tubuh ini juga akan berorientasi kepada kebaikan. Tapi kalau hatinya nggak bersih, hatinya penuh dengan noda, penuh dengan maksiat, ya, maka orientasi semua tubuh kita ini ya akan diperintahkan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Maka yang paling penting adalah menjaga hati. Rasulullah ini sering berdoa supaya hatinya dibersihkan. Allahumma ati nafsi taqwa. Jadi diminta kepada Allah untuk supaya jiwanya ini, hatinya ini diliputi dengan takwa kepada Allah, bukan pada kufur nikmat kepada Allah. Kemudian juga ada doa Rasulullah di dalam daripada hadis ini,
di mana Rasulullah SAW berdoa agar supaya terhindar dari cinta dunia. Apa doanya? Wala taj'alid dunya aktsara hammina. Ya Allah berfirman, Rasulullah meminta wala taj'alid dunya aktsara hammina. Ya Allah jangan jadikan dunia ini aktsara hammina, menjadi puncak dari cita-cita kita. Wala taj'alid dunya aktsara hammina, wala taj'alid dunya aktsara hammina. Jadi doa kepada Allah supaya dunia ini berada cukup di tangan, jangan di dalam. Ya. Karena Rasulullah bilang celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba khomisah, hamba kain yang halus ataupun jubah yang hebat. Jadi ketika dia diberikan kesenangan, ya, dia akan naik, apa istilahnya, sombong. Tapi kalau seandainya dia ditarik nikmat itu, maka dia akan susah bahkan bisa marah. Makanya kalau seandainya kita ditimpa dengan kemiskinan itu, kalau seandainya kita lihat dari segi kejahatan, ya, itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang fakir ataupun yang miskin yang tidak punya. Karena diliputi kecintaan dunia di dalam hatinya, sehingga ketika dunia itu dia tidak punya, tidak dia genggam, maka hatinya ini akan panas, tersulut emosi, marah, karena dia tidak memiliki apa yang dia inginkan, sehingga dia tergerak hatinya untuk melakukan kejahatan. Dia curi, dia melakukan pembunuhan, dia merampok dan sebagainya. Nah, itu karena dunia sudah di dalam hatinya. Tapi kalau seandainya dunia di tangan kita, hati ini Allah gabungkan, ditanamkan oleh Allah itu sifat qanaah. Jadi kalau hati masuk dunia masuk dalam hati, qanaah itu tidak masuk. Tapi kalau seandainya dunia kita pegang, qanaah itu akan masuk. Allah Rasulullah bilang tidak akan bergabung antara keimanan dan kekikiran. Jadi kalau seandainya kita kikir, iman itu mudah lepas. Tapi kalau seandainya kita ini qanaah, kita mudah untuk mengeluarkan apa yang Allah berikan, maka ini qanaah itu akan berada dalam hati kita. Dunia ini akan mudah untuk kita lepaskan. Itulah daripada sedikit gambaran dari surah Al-Anbiya. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan dulu. Kita padai pada hari ini. Jazakumullah khairan, dan mohon maaf tadi juga terlambat hadir di sini. Kita juga telat kali selesainya. Enggak ada telat, Ustaz. Telat. Cuma Pak Jamal aja ada. Ya, minta maaf Pak Jamal. Ya, insyaallah kita jumpa lagi pekan depan. Surah Al-Zalzalah. Latihan dulu ya. Ini ayatnya udah mulai panjang nih. Setelah Al-Zalzalah nanti Al-Bayyinah udah hampir 1 halaman. Ya, insyaallah. Walaupun alhamdulillah nih rame hari ini. Ya, Rekor 23 orang. Ya. Terekam. Jadi Terekam melalui CCTV. kopi sama propaganda banyak ini. Ini kopi dengan itu apa enggak? Iya, karena semakin banyak orang semakin lama selesai, semakin lapar. Jadi harus makan banyak. Jadi kita tutup dengan doa kepada Tuhan subhanahu wa ta'ala. Kita syukur. Assalamualaikum.